Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam safety. Yes, yes, yes. Oke, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat. Ya, baik. Hari ini kita akan paparkan terkait dengan materi job safety analysis. Job safety analysis atau analisa keselamatan suatu proyek. Mengapa keselamatan suatu proyek itu begitu penting bagi kita sebagai pekerja? Yang pertama adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua, untuk menekan angka kecelakaan. Yang ketiga, untuk melatih pekerja baru dalam melakukan langkah-langkah pekerjaan dengan aman. Kecelakaan kerja, ya, salah satu penyebab utama kecelakaan kerja adalah gagalnya dalam mengidentifikasi atau mengenali bahaya di tempat kerja. Berikut ilustrasi kita melakukan identifikasi bahaya. Jadi ada pekerjaan pengangkatan material di mana ini akan menjadi bahaya apabila kita berada di bawah barang yang sedang diangkat. Yang mana resikonya bisa jadi ya sling yang mengangkat barang tadi, benda berat tadi bisa hampir putus ya, yang beresiko kejatuhan barang. Ya. Apabila itu terjadi, maka akan terjadi kecelakaan kerja di mana pekerja yang di bawahnya tadi dapat tertimpa barang. Oke. Kita akan identifikasi bagaimana terkait dengan pekerjaan-pekerjaan kita di proyek. Oke, yang pertama adalah pekerjaan manual galian. Apabila kita bekerja dengan melakukan manual galian seperti contoh gambar ini, di mana kedalamannya lebih dari 1,2 meter, ini adalah bahaya. Untuk itu, agar resiko pekerja tertimbun galian, ya, resiko pekerja tertimbun galian ini bisa kita hindarin, para pekerja baiknya menyiapkan ya atau memasang penahan dinding galian atau turap sehingga lingkungan kerjanya bisa aman untuk melakukan pekerjaan manual galian. Berikutnya yang kedua adalah pekerjaan manual boring. Ya, pekerjaan manual boring ini adalah berbahaya ya dikarenakan kita bisa berpotensi beresiko tersengat aliran listrik ya, aliran listrik. Untuk itu dipastikan untuk melakukan survei sebelum kita melakukan pekerjaan manual boring ini ya. Kita harus lakukan survei. Kemudian pembuatan lubang percobaan. Kemudian pekerjaan pengisian nitrogen atau purging. Ini juga berbahaya nitrogennya, di mana resikonya bisa keracunan nitrogen. Ya, dikarenakan menghirup nitrogen dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Berikutnya adalah tindak lanjut yang harus dilakukan, yang mana kita harus melakukan pengukuran atau cek kadar udara dengan gas detektor untuk memastikan kondisi di dalam confined space ini atau box valve ini ya aman dari bahaya keracunan. Kemudian sediakan blower ya agar kita dapat suplai udara yang bersih. Berikutnya adalah pekerjaan ketinggian di mana bahayanya adalah ketinggian itu sendiri yang beresiko apabila bekerja di atas ketinggian adalah terjatuh. Untuk itu tindak lanjutnya para pekerja dipastikan menggunakan body harness ya di dalam pekerjaan ketinggian untuk mencegah terjadinya kejatuhan yang bisa berakibat meninggal dunia. Kemudian terkait dengan peralatan ya, apabila ada peralatan yang berputar tanpa penutup atau cover, bahayanya adalah putaran dari alat yang mana beresiko
jari tangan pekerja bisa putus. Ya. Untuk itu, tindak lanjut yang harus diperhatikan dan dikomunikasikan ke pengawasnya adalah meminta untuk dipasang cover atau alat ya, dari alat-alat yang berputar ini dan jauhkan tangan dari putaran. Yang berikutnya adalah bahaya kita apabila bekerja di pinggir jalan. Ya, resikonya apa? Resikonya bisa tertabrak kendaraan. Ya, apabila hal ini diabaikan, maka bisa dapat juga menimbulkan kecelakaan yang berakibat meninggal dunia. Untuk itu, gunakan banner, rambu, ya, supaya kita bisa terhindar dari tabrakan dari kendaraan-kendaraan yang lalai mengamati atau mengawasi lajunya kendaraan yang dikendarai oleh pengendara. Ya, ini adalah analisa bahaya terkait dengan alat. Kemudian kita masuk ke ini adalah analisa pekerjaan terkait dengan bahaya tertabrak kendaraan di pinggir jalan. Kita masuk ke pekerjaan welding atau hot tapping ya. Untuk peralatannya ini adalah bahayanya, di mana pekerjaan hot tapping ini bisa mengakibatkan peralatannya terbakar ya, mengakibatkan pekerja yang di areanya bisa beresiko terpapar paparan terbakar ini. Untuk itu dilakukan inspeksi peralatan dan pastikan alat yang layak yang digunakan di area kerja proyek. Itu dari saya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.